sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Kami dari TRPL 3C. Perkenalkan, nama saya Rena Dita Manguncong dan teman saya. Nama saya Rizka Hairani Bution. Nama saya Solivia Huta Barat. Nama saya Ayu Handayani Malau. Nama saya Alesya Rani. Nama saya Salsabila Syahputri. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang quality of service. Kita masuk ke materi pertama. Apa itu quality of service? QoS atau quality of service merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada pengguna. QoS berfokus pada pengaturan dan pengelolaan lalu lintas data di dalam jaringan. Nah, sehingga aplikasi dan layanan tertentu dapat berfungsi dengan baik meskipun ada banyak pengguna lain yang menggunakan jaringan yang sama. Dengan QoS, kita dapat memastikan bahwa aplikasi penting seperti panggilan suara atau video mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas lain seperti mengunduh file. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Ika. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan quality of service. Nah, dari tujuannya ini ada 3 topik tertentu. Yang pertama yaitu menjamin kualitas layanan, di mana QoS ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang kritis, seperti komunikasi suara dan video, berjalan dengan baik tanpa gangguan. Ini penting untuk menjaga pengalaman pengguna yang positif. Kemudian yang selanjutnya ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Dengan QoS, bandwidth atau kapasitas jaringan dibagi secara efisien antara berbagai jenis lalu lintas. Ini membantu mencegah kemacetan di jaringan dan memastikan semua pengguna mendapatkan akses yang adil. Dan selanjutnya ada meningkatkan pengalaman pengguna dengan mengurangi masalah seperti keterlambatan atau latensi dan kehilangan paket atau packet loss. QoS berkontribusi pada kepuasan pengguna. Pengguna akan merasakan layanan yang lebih stabil dan responsif. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Elsa. Baik, saya akan melanjutkan dari materi tadi, yaitu untuk parameter quality of service. Yang pertama itu ada latensi, itu merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Kemudian ada throughput, yaitu jumlah data yang ditransmisikan melalui jaringan dalam waktu tertentu. Kemudian ada jitter. Jitter merupakan variasi dalam waktu yang dibutuhkan data untuk mencapai tujuan. Kemudian ada packet loss. Packet loss terjadi ketika satu atau lebih data tidak berhasil mencapai tujuan mereka. Biasanya hal ini disebabkan oleh kemacetan jaringan atau masalah lain dalam transmisi data. Packet loss yang tinggi dapat mengurangi kualitas layanan secara signifikan, terutama dalam komunikasi suara dan video. Kemudian ada bandwidth. Bandwidth adalah jumlah maksimum data yang dapat ditransmisikan melalui koneksi jaringan dalam periode waktu tertentu. Biasanya diukur dalam bps. Kemudian, meskipun sering disamakan dengan throughput, bandwidth merujuk pada kapasitas maksimum. Sedangkan throughput adalah kecepatan aktual yang dicapai. Untuk latensi, ada standar latensi menurut Typhon, yaitu seperti teman-teman dapat melihatnya di layar dalam bentuk tabel tersebut. Kemudian ada throughput. Untuk rumus dari throughput itu yaitu paket received dibagi time transmit. Adapun standar throughput menurut Typhon, teman-teman dapat melihat di layar dalam bentuk tabel juga. Kemudian ada jitter. Untuk standar jitter menurut Typhon, teman-teman dapat melihat di tabel di layar. Kemudian ada packet loss. Untuk rumus packet loss itu yaitu paket transmit dikurang paket received dibagi paket transmit kemudian dikali 100%. Untuk standar packet loss menurut
ataupun teman-teman dapat melihatnya di layar yang dalam bentuk tabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayu Handayani Malau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model layanan utama QoS. Ada 3 model layanan utama dalam Quality of Service. Yang pertama itu Best Effort Model. Dalam model Best Effort, jaringan tidak memberikan jaminan apapun terkait reliabilitas, performa, bandwidth, kelancaran data, dan jaringan. Data dikirim langsung jika media perantaranya siap dan tersedia. Proses pengiriman data tidak mengenal batasan, tidak diklasifikasikan, dan tidak perlu mendapatkan izin dari perangkat manapun. Yang kedua itu Integrated Service Model. Dalam model Integrated Service, pengguna membuat request terlebih dahulu mengenai jenis layanan dan QoS yang mereka butuhkan sebelum mengirim data. Mereka mengirim profil traffic mereka ke perangkat QoS untuk mengetahui hak-hak apa yang akan didapat, seperti bandwidth dan delay yang akan diterima. Yang terakhir, Differentiated Service Model. Dalam model Differentiated Service, jaringan melakukan klasifikasi terlebih dahulu kepada seluruh paket yang masuk ke dalam jaringan dengan menyisipkan informasi tambahan pada header IP. Setelah klasifikasi, jaringan menentukan bagaimana traffic data tersebut diperlakukan. Model ini banyak dipakai oleh administrator jaringan karena fleksibilitasnya dalam mengatur kebutuhan berbagai jenis lalu lintas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alia. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi standar QoS. Banyak organisasi menerapkan standar QoS ini seperti TIPHON atau Telecommunications and Internet Protocol Harmonization over Networks untuk memastikan bahwa layanan komunikasi data memenuhi kriteria tertentu. Ada studi kasus di SMK Negeri 2 Manado. Analisis QoS dilakukan untuk menilai sejauh mana layanan internet memenuhi standar tersebut berdasarkan parameter seperti throughput dan packet loss. Nah, QoS ini juga bisa diimplementasikan di penggunaan lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan seperti di kampus UIN Suska Riau, QoS diterapkan untuk memastikan bahwa mahasiswa dan dosen mendapatkan akses internet yang stabil dan cepat. Dalam penelitian di kampus tersebut, pengujian dilakukan pada layanan media sosial, email, dan streaming untuk mengevaluasi kualitas akses internet bagi mahasiswa dan staf. Bisa juga diimplementasikan di monitoring kinerja jaringan. Dengan pemantauan berkelanjutan terhadap parameter QoS seperti latensi dan packet loss, organisasi dapat mengidentifikasi masalah dalam jaringan secara proaktif. Jika ditemukan bahwa latensi meningkat atau packet loss terjadi, tindakan perbaikan dapat segera dilakukan untuk menjaga kualitas layanan. Bisa juga diimplementasikan di traffic shaping. QoS memungkinkan pengaturan laju pengiriman data agar tidak melebihi kapasitas jaringan. Dalam studi kasus KB Bukopin, jika terdapat banyak pengguna yang mengakses internet secara bersamaan, traffic shaping dapat membatasi kecepatan unduhan mereka untuk menjaga kinerja aplikasi lain. Bisa juga untuk diimplementasikan pada prioritas lalu lintas data. Dengan menggunakan QoS, administrator jaringan dapat memberikan prioritas lebih tinggi kepada aplikasi kritis seperti VoIP dan video conferencing. Misalnya, jika ada panggilan suara yang berlangsung, QoS akan memastikan bahwa data suara memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan unduhan file besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsabila. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara kerja dari QoS. Jadi QoS ini bekerja dengan cara mengelola dan mengoptimalkan penggunaan jaringan untuk memastikan kinerja yang lebih baik bagi aplikasi atau layanan tertentu. Nah, QoS ini bekerja melalui beberapa langkah utama. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada pengklasifikasian lalu lintas data. Nah, di pengklasifikasian lalu lintas data, data dibagi menjadi beberapa kategori seperti lalu lintas real time, contohnya adalah VoIP dan video conference, lalu ada data bisnis penting, lalu ada lalu lintas non-kritis seperti email atau unduhan file. Nah, di pengklasifikasian ini memungkinkan QoS memprioritaskan aplikasi yang membutuhkan latensi rendah ataupun kinerja tinggi,
Dan hal ini penting karena setiap aplikasi memiliki kebutuhan yang berbeda. Next. Yang kedua adalah pemberian prioritas. Nah, misalnya ini adalah aplikasi VoIP atau video conference diberi prioritas lebih tinggi. Unduhan file besar yang tidak membutuhkan kecepatan tinggi diberi prioritas lebih rendah. Teknik ini disebut adalah Weighted Fair Querying atau WFQ dan Class Based Weighted Fair Querying atau CBWFQ digunakan untuk memproses data berdasarkan prioritas. Lanjut. Yang ketiga adalah alokasi bandwidth. Ini adalah mengalokasikan jaringan berdasarkan kebutuhan. Misalnya, aplikasi seperti streaming video atau gaming memerlukan bandwidth yang lebih besar. Lalu, teknik seperti rate limiting dan traffic policing membantu mengatur penggunaan bandwidth sehingga mengurangi risiko kemacetan jaringan. Next. Yang keempat adalah pengaturan antrian atau queue management. Pada langkah ini, QoS menggunakan manajemen antrian. Teknik yang digunakan adalah seperti priority queuing PQ atau low latency queuing LLQ yang memastikan data dengan prioritas tinggi dikirim terlebih dahulu dan data dengan prioritas rendah menunggu giliran. Hal ini memberikan kecepatan respons yang lebih baik untuk data penting. Next. Yang kelima adalah congestion atau congestion control. QoS juga menerapkan kontrol kongesti untuk mencegah kemacetan jaringan. Teknik yang digunakan seperti Random Early Detection (RED) digunakan untuk mendeteksi potensi kemacetan lebih awal. Saat tanda-tanda kemacetan muncul, QoS menurunkan laju pengiriman data tertentu untuk menjaga kestabilan jaringan. Yang terakhir atau yang keenam adalah pemantauan dan penyesuaian. Nah, QoS memantau performa jaringan menggunakan alat seperti Network Management System atau NMS, dan jika ada perubahan seperti peningkatan lalu lintas, QoS menyesuaikan parameter seperti prioritas data, alokasi bandwidth, teknik manajemen antrian. Jadi dengan ini QoS memastikan pengguna mendapatkan kualitas layanan yang optimal. Jadi kesimpulan dari QoS ini memastikan jaringan bekerja secara efisien dengan mengurangi latensi, meningkatkan stabilitas jaringan, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna dan aplikasi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, demikian penjelasan kami tentang quality of service yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.